Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Beruntung sekali kita semuanya bisa belajar bersama salah satu guru terbaik di Ngaji Roso, Bapak Ahmad Khodim. Dan seperti biasa kita akan mengupas tema-tema dialog-dialog tepi jurang dalam jurang, bukan untuk apa-apa kecuali untuk membongkar sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi gitu. Karena bagaimanapun juga ini sudah waktunya teman-teman untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini kita akan bicara tentang Wali Songo, Pak Khodim. Selama ini Wali Songo itu kan dianggap atau dipahami banyak orang, termasuk saya sebagai orang yang suci, orang yang paling dekat dengan Tuhan, sehingga terus kemudian kita mendekat ke makam-makamnya untuk minta fadilah, minta barokah dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, apakah kemudian pemahaman ini sudah tepat menurut panjenengan gitu kan? Atau jangan-jangan wali itu sebenarnya menunjuk pada kesucian spiritual kah seperti yang dipahami oleh orang-orang itu, atau justru ini semacam kayak jabatan sosial keagamaan, atau ada konstruksi sejarah yang belum dipahami masyarakat? Kita breakdown pelan-pelan sehingga pemahaman teman-teman menjadi lebih utuh gitu, biar oh selama ini gitu ya ternyata gitu, Pak Khodim. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Indra. Jadi kalau kita membahas wali, tentu kita harus membuka akarnya dulu ya. Biasanya kalau orang Islam itu memahami wali ya karena itu diambil dari yang ada di dalam Al-Qur'an ya, yaitu seperti di surat 10 ayat 61 bahwa wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman, yang bertakwa, sehingga mereka tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih dalam hidup ini. Gitu ya, dalam hidup ini ya. Namun dalam perkembangannya ya kan, dalam perkembangannya kan wali itu akhirnya berkaitan dengan kepentingan politik. Ini yang berbahasa Arab dulu ya, yang berbahasa Arab dulu ya. Misalnya organisasi kan di situ jangan menjadikan ya kan orang-orang yang masih di luar sana itu, yang out group itu dipakai sebagai wali ya. Ini dalam suatu komunitas. Nah, ini sudah asalnya itu wali dalam pengertian individual menjadi komunal ya. Jadi di sini wali dalam bahasa Arab itu yang artinya pemimpin komunitas ya. Yang itu sering terjadi, jangan sampai kita ini memilih ya kan orang di luar agama kita sebagai pemimpin kita. Nah, itu kan wali yang berkaitan dengan itu. Nah, ketiga ya masih di dalam apa itu kaitan dengan agama Islam itu sendiri ya, tapi ditarik lebih jauh ke tingkat negara sehingga ada wali negeri. Ya. Di Timur Tengah kan ada itu wali negeri dan sebagainya ya. Nah, wali-wali ini ya kan akhirnya membentuk ke kehidupan baik secara individu maupun secara komunal ya, dan secara negara, secara bangsa ya. Nah, ya jadi individu misalnya apa? Wali nikah ya kan. Nah, syaratnya ini wali nikah itu ini. Walaupun di dalam Al-Qur'an ya tidak ada ya, jadi apa itu istilah wali nikah itu ya. Cuma dalam pemikiran fikih lahirlah ada yang bisa jadi walinya perempuan, kalau laki-laki tidak butuh wali yang perempuan butuh wali, tapi itu harus melalui silsilah ini yang bisa itu ya. Misalkan laki-laki dari bersaudara, laki-laki sebagai paman dari ibunya misalnya dari di situ. Jadi di sini istilahnya itu ada perwalian ya, jadi di situ. Nah, kemudian ya
menyangkut lebih jauh dipakai kan oleh kita dalam perkembangannya itu ada wali kelas misalnya. Iya, itu adalah ini. Nah, itu dari Arab ya. Tapi jauh sebelum itu bahasa Jawa kuno juga ada kata wali itu ya, yang artinya bisa ya, kalau itu kata kerja berarti wali itu berarti kembali, wola wali misalnya. Balik ya kan. Terus juga wali itu juga adalah orang yang ditunjuk untuk menjadi ya pimpinan di wilayah pesisir. Ya, kalau di Jawa berarti di wilayah pesisir utara kalau di Jawa ya. Kalau di Sumatera ya tentunya pesisir timur ya. Kalau di Kalimantan ya pesisir barat, itu ada wali-walinya ya. Nah, jadi wali di situ adalah pemimpin yang ditunjuk untuk memimpin komunitas dari bangsa yang ada di pesisir itu. Sehingga kalau itu orang misalnya orang India, kan nggak mungkin orang India terus tersebar sana, tapi butuh kan, karena pendatang kan, supaya ada bisa diajak komunikasi, bertransaksi dan sebagainya, ngumpul ya kan. Nah, ini kan harus ada yang jadi walinya ya. Nah, masyarakatnya, tapi di sini bukan lagi wali yang Arab, tapi wali yang bahasa Jawa ya. Nah, bahasa Jawa juga punya wali itu adalah pengertiannya itu dokter, bukan dukun, dokter. Ya, itu di kamus bahasa Jawa kuno. Nah, kamus bahasa Jawa kuno itu kan ada sebelum Masehi, jadi sudah ada itu. Nah, sekarang kita fokusnya adalah wali yang berkaitan dengan kepemimpinan di pesisir ya. Nah, di pesisir ini ya kan masyarakat itu kan dibagi ya. Jadi kita tidak di sini tidak membongkar dulu mana yang lebih dulu ya. Itu India atau kita tidak ke sana dulu ya. Jadi di dalam masyarakat kita ya itu sudah dibagi, misalnya ada kalangan Brahmana, itu ya di Sunda, di Bali, dia ada ya kalangan Brahmana ya. Di sini tidak ada kaitannya dengan kalau Brahmana berarti Brahmana Hindu, tidak ya. Termasuk orang Jawa yang mengajarkan tentang spiritualitas kepada masyarakatnya ya dia Brahmana ya. Jadi bisa juga disebut pandita, tapi kalau pendeta kan jadi nanti itu lebih banyak dikaitkan India karena ada kata pandit kan. Pandit Jawaharlal Nehru gitu kan ya. Tapi di sana tokoh yang berkaitan dengan kehidupan spiritual keagamaan masyarakat ya. Nah, ini yang ada di dalam negara loh ya, yang ada di dalam negara. Terus ada yang menjadi kesatria ya. Kesatria itu di dalam kitab-kitab Jawa kuno adalah orang yang mengabdikan dirinya terhadap negara. Jadi dia dilarang ya mencari nafkah kehidupannya lewat dagang dan sebagainya. Dia murni adalah untuk menjaga negara, terus dia dapat upah dari situ ya. Jadi negara lewat pemerintahnya memberi upah. Nah, upah pun kan berkembang. Misalnya kalau sebulan dapat 1 butir emas misalnya, seperti itu sampai nanti duit. Nah, ini perkembangan ya. Nah, jadi kesatria di bidang apapun, misalnya di bidang hukum, di bidang orang yang memang tugasnya itu berkaitan dengan perlindungan terhadap rakyat dan keamanan terhadap negara ya. Jadi itu menjaga jangan sampai ada kekacauan dan sebagainya, itu tugasnya kesatria ya. Nah, yang ketiga itu kalangan waisa. Waisa itu kalau di dalam bahasa Jawa kuno artinya orang yang menggunakan ya modalnya untuk mencari laba ya. Jadi bisa dia berarti berdagang, bisa dia misalnya membuat industri tertentu, misalnya membuat senjata. Lah itu kalau nggak ada waisa kan nggak ada itu dulu yang membuat keris-keris yang ahli,
ya di zaman Majapahit itu adalah cetbang atau sama dengan meriam, ya sama dengan cannon, ya ada tombak dan sebagainya itu. Nah, kita dulu bisa kaya karena kita ini banyak ini sumber-sumber yang bisa dipakai senjata yang hebat, ya pedang-pedang yang hebat yang besar. Itu pasarnya itu Timur Tengah, ya kita bisa dapat uang real kan. Kita kan pada waktu itu tidak terikat pada negara Nusantara itu duitnya ini, tidak. Ya, kalau yang butuh itu orang Timur Tengah ya real, sini real. Sehingga nanti orang kita kalau butuh barang dari Timur Tengah tinggal mengembalikan aja. Jadi tidak terkena inflasi karena kita tidak ada istilahnya foreign exchange. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita melayani. Ya. Nah, orang yang menjadi majikan ini perikanan atau peternakan itu semua Waisa. Sehingga Waisa adalah tulang punggung bagi ekonomi negara, ya, tulang punggungnya, ya. Nah, karena dia nanti menyisihkan sebagian dari hasil itu untuk negara. Negara mendapat itu untuk bayar Brahmana dan kesatria. Ya, jadi seperti itu. Jadi Brahmana dijamin oleh negara. Jadi seperti itu, ya. Nah, lalu Sudra itu siapa? Orang yang ingin mendapatkan nafkahnya hanya dengan menjual tenaga, ya entah jadi buruh ini, buruh itu, atau buruh nelayan, buruh tani, pokoknya dia nggak punya kapital, ya, begitu. Nah, tapi ini sifatnya fungsional. Fungsional itu artinya bukan diturunkan gitu loh ya. Jadi seorang sudra misalnya dengan kepandaiannya karena mula-mula bekerja pada pedagang, ya ini sudra. Mula-mula tapi cerdik ini ternyata oleh pedagang itu langsung sudah kalau gitu hak-hak dagang ini saya serahkan pada kamu. Dia menjadi Waisa. Ya, jadi tidak karena kelahiran, ya tidak karena kelahiran. Jadi sangat fungsional, ya. Nah, jadi seperti itu makanya kita ada kisah macam-macam kan, misalnya ada orang yang itu bisa jadi kesatria, ya, jadi bisa jadi ini karena itu tadi, ya, kayak Gajah Mada misalnya kan ya hanya sebagai seorang ini, kayak kalau bahasa sekarang satpamnya lah itu, tapi bisa jadi ya gitu. Jadi kita ini sangat ini, dan negara kita ya sebelum saya teruskan, negara kita itu sudah ditiru negara modern. Jadi ratu itu hanya mengawasi dan mengarahkan jalannya negara, tapi operasionalnya kan ke Patih. Operasionalnya, teknis di lapangan. Ya, teknik di lapangan ya. Nah, jadi keputusan hukum itu ada pada ratu. Tapi operasionalnya itu adalah pada Patih yang terus nanti bawahi ada Adipati ada dan sebagainya ya. Nah, terus bagaimana dengan orang yang dari luar? Kan gitu kan. Orang yang dari luar itu menurut kisah-kisah kuno ya macam-macam. Ada dia itu karena negaranya itu saling bertikai, berperang. Terus penduduk merasa nggak nyaman. Nah, dia yang punya apa perahu atau apa gitu, ayo kita tinggalkan aja negeri ini. Beritanya di sana di Nusantara, iya, itu Gemaripah, ya, dan itu ada di dalam serat Raja-Raja Ibumi Nusantara yang dikatakan begini, ya menurut mereka ya disebutkan bahwa ya Jawa Kadi Swargaluka Ibumi. Jadi Jawa Dwipa itu Kadi Swargaluka Ibumi. Pulau Jawa itu seperti swarga yang ada di dunia, ya yang ada di bumi. Nah, itu mengundang orang. Ya. Lah, kita tahu kan belum ada paspor kan? Nah, belum ada paspor, belum ada imigran, belum ada ya orang yang bidang imigrasi. Jadi semua itu supaya tidak ngaco yang ada di dalam, ya diletakkan di pesisir. Ya. Makanya apakah itu
Kalimantan, Sulawesi, Jawa itu selalu kan pesisir itu terus nanti kira-kira berapa kilo ada pohon-pohon jati sebagai pelindung dari rakyat dalamnya kan gitu kan. Nah, lalu siapa namanya apa itu? Nah, kalau dia itu maling tertangkap di dalam, ya itu juga diletakkan di pesisir maling-maling itu. Ya. Nah, maka mereka itu disebut sebagai meleca. Ya. Terus orang yang pernah membunuh dan sebagainya dinamai tuca. Ya. Nah, semua orang yang dari luar, apapun profesinya, apakah itu pedagang atau seorang pandai membuat ukiran dan sebagainya, itu disebut candala. Ya. Nah, masyarakat ini kan supaya tidak terjadi berantem dengan yang meleca, dengan yang tuca, ini kan harus ada yang mimpin. Ya kan. Nah, yang mimpin inilah dalam bahasa Jawa kuno disebut wali. Ya, jadi itu sebagai istilahnya tangan dari pemerintahan pusat. Ya, nanti kan dia lapor gitu kan. Ya, termasuk di situ kan ada nanti tukang terjemah misalnya, ya kayak ingat kan ketika Kubilai Khan menyuruh utusannya itu ke Singhasari, ya, ke menemui Prabu Kertanegara, kan harus lewat ujung Pangka sana. Ujung Pangka, Gersik. Iya. Terus nanti begitu kali itu sudah sampai Lamongan, berjalan, ya, ada dengan kuda, ada dengan ini menuju Mojokerto atau ke Singhasari. Jadi seperti itu. Ada yang lewat Sungai Brantas. Ya. Nah, ini kan ada ahlinya yang bisa berbahasa negara tamu sama negara kita. Iya, ada jadi guidance-nya. Nah, ini makanya kan butuh tokoh yang harus bisa seperti itu, memimpin mereka semuanya itu. Nah, di pesisir yang asalnya itu ada kelompok pecinan sendiri, ada kelompok Arab sendiri, ada kelompok India, Persia yang disebut Pekojan, ya. Itu kan semua kan masih di pesisir semuanya itu sampai hari ini Pekojan itu, ya, masih semuanya. Ya, yang belakangan ada di dalam itu kan orang-orang Arab, itu kampung Arab menjadi lebih dalam, ya kan. Tapi asalnya semuanya itu di pesisir asalnya. Nah, mereka akhirnya kan harus ada ini kan komunikasi dengan pusat supaya terkoordinasi. Nah, maka harus ada wadahnya. Wadahnya itu namanya Sangha. 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 Bukan Songo ya? Bukan. Ya. Mengapa Sangha itu artinya apa, Pak? Sangha itu dewan. Dewan perwakilan rakyat. Nah, ini dewan wali kan gitu kan. Kalau dalam bahasa Jawa ya kan itu penjelas itu hukumnya kan menjadi MD. Jadi wali Sangha, ya. Itu sama dengan dewan wali, ya. Jadi itu bukan hukum DM, ya, masih MD. Iya, ya kayak Chandrasekala kan juga pakai MD, ya. Misalnya jatuhnya Majapahit kan dikatakan sirno ilang kertaning bumi, ya kan. Nah, kan bacanya dari belakang, ya. Sirno ilang kertaning bumi. Bumi itu 1, kerto itu 4, ya. Ilang itu 0, sirno itu 0, berarti 1400 tahun Saka, kan seperti itu, Mas, ya. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu bukan Songo atau 9? Itu ditulis di Serat Centini, ya. Saya sudah membabar di Serat Centini dan sudah ada di toko buku, ya. Itu jilid 2B. Di sana itu ada fase-fase wali di era ini, cuma ini, wali di era ini. Jadi enggak 9, ada yang 11, ada yang 8, ada yang 10. Pokoknya tergantung kebutuhan juga gitu loh, ya. Artinya itu, ya. Jadi tidak Songo berarti 9 terus. Makanya kalau dibuat 9 terus orang ngarang kan. Ada yang fasenya Sunan Ampel dicampur dengan fasenya Sunan Giri, padahal Sunan Ampelnya sudah wafat, ya kan. Jadi seperti itu, dan itu harus terus ada. Jadi bukan sekedar ya sudah, kalau sudah meninggal ya
nggak usah diganti, enggak, tetap harus ada yang ini. Nanti kan Wali Sangga itu dibubarkan di era Sultan Agung, ya, ketika Sultan Agung menyerang Giri Kedaton. Dari di situ, jadi Giri ditaklukkan, ya, sehingga tidak perlu lagi pengesahan Sunan atau Sultan itu melalui Sunan Giri. Berarti jumlahnya itu sebenarnya lebih dari 9. Bukan lebih. Tidak 9, tapi bisa 8, bisa. Pokoknya itu Sangha itu tergantung anunya, bisa 13, ya. Tergantung periodenya siapa. Ketika periode-periode lebih dibangun banyak kerajaan, banyak itu jadinya. Oke. Jumlahnya itu, ya. Nah, terus di titik mana kemudian pemahaman masyarakat, penghormatan masyarakat terhadap wali itu berubah menjadi sebuah pengkultusan, yang itu mengakibatkan nalar kritis masyarakat menjadi lemah untuk membaca kisah itu dengan yang sesungguhnya. Ya, jadi perubahan itu menjadi pengertian Wali Songo, ya kan. Perubahan itu adalah ketika kedaulatan, ya, politik di Nusantara, bukan hanya di Jawa, di Nusantara mulai bisa ditaklukkan oleh VOC. Ya, itu. Ya, jadi VOC Belanda dong itu. Iya, Belanda. Waduh. Murni. Gila, sumpah. Ya, dan Belanda, ingat kan, datang itu tidak langsung negara loh ya, tapi VOC. Ya, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jadi itu Persatuan Dagang India, East, ya, India, jadi India Timur, ya, jadi di situ Oost-Indie, ya. Yang kelak setelah VOC itu dibubarkan, sengaja dibubarkan, bukan bubar, ya, pada 31 Desember tahun 1799. Masuk 1 Januari itu VOC sudah bubar. Lalu apa? Kedaulatan yang transaksi-transaksi yang dibuat oleh VOC sama raja-raja, sama sultan-sultan dan sebagainya itu diserahkan ke pemerintahan Hindia Belanda. Jadi di sini pemerintahnya namanya Hindia Belanda, ya, jadi di situ. Nah, di sini sudah banyak terjadi perubahan antara, ya, VOC itu kan 1602, ya. Memang mendaratnya itu 1596, mendaratnya di Banten. Tapi mendirikan pusat pemerintahan markas di Batavia itu 1602, ya, didirikan di situ, ya. Nah, ketika didirikan ini kan karena dagang kan, itu melakukan yang namanya transaksi, ya. Saya raja bisa untuk nyewa tanah. Nah, raja kan memberi kan nanti, atau sultan atau sunan itu memberi. Yang mana yang kamu kehendaki, tanah ini sekian ribu hektar, ya kan. Nah, di sini VOC itu sudah mulai mengenal kualitas raja-raja kita. Oh, ini sudah butuh duit, sudah butuh wong wedok, ya. Jadi ini diperangkapkan, udahlah, Anda sudah dapat sekian bagian tanpa lagi ngawasi warga di masyarakat, ya. Nah, kadewa guruan itu artinya sekolahan, di era Majapahit, ya, itu mulai kan dioperalis. Jadi kan sistemnya asrama itu akhirnya jadi sistem pondok pesantren. Jadi hanya saja kalau di kadewa guruan itu ada namanya cantrik, sini terus akhirnya berubah menjadi santri. Ya, di situ, ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ketika di era Majapahit itu memang untuk kepentingan Majapahit, pendidikan, makanya diletakkan di pinggir-pinggir sungai besar, ya. Dan itu bisa dibaca di buku Arjuna Wiwaha. Jadi kita harus tahu dari situ, ya. Jadi di Arjuna Wiwaha itu ternyata membaca lontar-lontar itu di sepanjang sungai, artinya pendidikan itu dilaksanakan di
sepanjang sungai. Nah, ketika era VOC, ya kan, itu mulai kan karena Raja Angga ini, ya, dia sudah tahu program secara internasional. Kan pada tahun 1492, ya, pada bulan Januari 1492 itu kedaulatan Islam yang paling kuat itu di Eropa itu sudah jatuh sehingga mereka harus keluar, ya kan. Nah, itu juga digiring itu tadi, Jawa ini kadi surga, ya kan, digiring. Nah, udah jadi seperti gitu loh. Makanya nanti ada dikirim seorang ahli agama dan sebagainya, kayak Senok, kayak Habib dan sebagainya. Jadi itu, saya tidak mengatakan seluruh Habib, tapi banyak Habib-Habib yang dikirim oleh ya Belanda kan gitu. Dari yang tadinya politisi terus kemudian mulai bergeser, oh Sunan Ampel, Sunan ini adalah orang-orang yang dekat sekali dengan Allah gitu ya. Itu tuh caranya VOC menggiring itu caranya bagaimana, dan tujuan besar mereka, goals-nya sebenarnya untuk apa, sehingga kemudian rame-rame orang Jawa ya, rame-rame berkunjung, ngalap berkah dan lain sebagainya, itu bagaimana Pak? Iya, jadi itu tadi kan ketika mulai VOC, ya kan VOC 1602 artinya di Jawa yang kuat kan masih Mataram masih satu, yaitu di bawah Sultan Agung ya. Jadi ini kan di bawah Sultan Agung masih kuat ya kekuasaan itu. Dan kalau sejarah itu kan kita dipreteli kan seolah-olah Sultan Agung itu kekuasaannya hanya di Jawa, padahal tidak. Kita tidak pernah ada putus mata rantai sejarah. Jadi mengapa nanti ketika Nusantara jadi Indonesia kok mau yang lain, karena itu nggak pernah terputus. Jadi di situ. Jadi bukan pada waktu kita merdeka terus dikumpul-kumpulkan ayo jadi negara baru, enggak, karena dasar dari kesatuan itu sudah ada gitu loh ya. Hanya Bung Karno aja nanti merumuskan itu sila persatuan Indonesia, namanya itu kan orang kan menamai kan karena realitas yang ada kan, bukan sesuatu yang dikarang dulu terus diciptakan realitasnya. Ada realitas, dicarikan bahasanya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika orang-orang ini ya yang dari sentralnya sana sudah takluk ya, dimulailah program misalnya membuat perkebunan ya. Di sini kan mulai berubah semuanya kan ya. Caranya apa? Oh, ini daerah Jawa, orang masih Jawa asli ini, belum agama Islam ini, didesak misalnya Jawa Timur. VOC menempatkan orang-orang Madura yang sudah digiring untuk bisa menerima Islam menjadi penghuni baru di tapal kuda. Nah ini kan cara-cara itu kan. Lah supaya hal ini bisa berjalan dengan baik kan harus ada pendidikan yang istilahnya melanggengkan kisah ya. Contoh ya, yang kisah lama tapi dilanggengkan itu adalah cerita Honocoroko Dotosowolo Podojomo Kubotongo ya. Ada utusan ya kan yang namanya Duro Sambodo itu ya. Nah ini kan sebenarnya nggak ada aslinya itu kan gitu kan, tapi ini kan dibuat ya, dibuat ada utusan, terus utusan itu akhirnya bertikai itu kemudian sama-sama saktinya akhirnya sama-sama matinya. Nah itu kan dilanggengkan ya, dilanggengkan lewat pendidikan. Makanya dulu namanya pendidikan bahasa Jawa selalu ada cerita lahirnya Honocoroko. Betul. Nah, padahal Honocoroko itu kalau menurut prasasti ya yang tertulis di Alas Ketonggo itu tahunnya saja, itu tahun dibacanya saja ditulisnya itu 11 sebelum Masehi. Artinya kan huruf itu sudah ada jauh sebelumnya. Kalau namanya sudah dibuat sebagai inskripsi ya, itu artinya huruf itu sudah biasa dibaca masyarakat. Kan tujuan inskripsi itu kan supaya orang moco dan tahu ya. Makanya raja-raja dulu membuat prasasti itu supaya orang itu tahu ya tahu caranya pemerintah bekerja, ya tahu
apa silsilah raja, ya tahu kondisi masyarakatnya, itu semua ditulis di prasasti. Di luar adanya lontar-lontar untuk mencatat, seperti itu. Jadi pelan-pelan ya kisah Wali Songo itu ya mancep istilahnya di otak orang itu ya. Kan pesantrennya menggantikan tadi kan Kadewa Guruan kan. Iya. Nah, pesantren kan ditanamkan ini karena dibawa oleh Wali Songo. Iya kan. Pada waktu itu ya tidak pernah disebutkan Wali Songo itu siapa. Ya kan. Ya yang ada misalnya oh itu siapa, ada Sunan Ampel, ada ini, dan itu berkembang Mas. Jadi artinya kayak Malik Ibrahim aja pada mulanya ketika saya masih SD belum termasuk itu sebagai Wali Songo, tapi di belakang hari oh ini tokoh awal Wali Songo. Nah jadi seperti itu ya, tapi itu kan diedarkan terus. Nah yang paling belakang tapi bisa mengecoh orang itu Syekh Subakir. Nah Syekh Subakir itu kan datang berarti abad apa itu 15 ke 16 ya. Kok bisa dikatakan ini masih gak ada penduduk, masih jin, ya kan? Pembodohan dong Pak itu ya? Nah iya pembodohan kan. Padahal itu diberi lewat belakangan Subakir. Oh, buktinya bisa diterima orang. Iya. Jadi pembodohan itu gitu. Begitu pendidikan kurikulum diubah, langsung masuk ini. Nanti makanya di sini itu, ya, akhirnya kependidikan kan dikatakan kita tertinggal 128 tahun. Karena setiap kali kurikulum itu diganti, itu tidak pernah ada sambungannya. Ya, jadi selalu orang kenal yang baru itu. Yang semula tidak masuk Syekh Subakir, masuk Syekh Subakir. Jadi seperti itu. Ya. Yang semula tidak ada Habib, masuk program ada Habib. Ya, jadi ini semua proses berjalan. Nah, jadi Wali Sangha pada mulanya sesuatu yang sangat diperlukan negara untuk menjaga keamanan secara utuh kan gitu kan. Tapi di belakang hari diarahkan menjadi ya ketika umat Islam di pesisir utara itu mayoritas, jadi yang siapa yang jadi kepala walinya itu orang Islam, yaitu Sunan Giri. Makanya tapi itu orang dari luar semua Pak. Apanya? Wali Sangha itu yang sekarang dikenal mulai dari Sunan Ampel. Ya kan tadi di pesisir itu kan dari luar. Iya. Kalau Sunan Kalijogonya? Apanya? Ya Sunan Kalijogo itu kan sudah proses berjalan kan Mas. Ya. Jadi kan itu tidak termasuk yang awal. Ya kan. Jadi dia kan anak Bupati Tuban. Nah, sebagai anak Bupati Tuban cerdik. Melihat kok perkembangan ini ya kan. Perkembangan di pesisir utara ini. Nah, dia langsung supaya Jawanya itu tidak hilang, maka Islam itu dilakukan akulturasi dengan ajaran Jawa. Jadi itu akulturasi. Nah, tapi kalau misalnya kita ini bangga gitu melihat Wali Songo disebut berhasil untuk mengislamkan Jawa gitu kan. Nah, yang sebenarnya terjadi itu islamisasi spiritual, budaya, atau negosiasi kekuasaan pada masa runtuhnya tatanan lama Majapahit dan lahirnya sebuah tatanan baru tentang islamisasi itu tadi. Iya, kan gini, proses islamisasi itu sendiri kan bukan barang yang seperti membalik tangan, ya. Misalnya pada tahun 1788 Sunan Pakubono itu kan diangkat jadi mulai diangkat jadi Sunan Pakubono IV ya, itu 1788 ya kan. Nah, beberapa tahun kemudian dia melihat 1788 itu kok lingkungan ini ya kan sudah VOC itu kan sudah masuk, kan masih belum Hindia Belanda, masih zamannya VOC. Jadi intinya akhir 1799 itu akhir VOC, 1 Januari 1800 itu awal pemerintahan Hindia Belanda, ya kan. Langsung dia ngundang ulama-ulama. Ya, pada mulanya itu untuk men-counter ya
orang-orang VOC yang ada di sekitar keraton. Ya. Orang-orang VOC di sekitar keraton itu ya kan sudah mendirikan namanya benteng-benteng VOC, loji-loji, masih ingat ya? Ya. Nah, itu semua kan ada di sekitar keraton. Sunan Pakubuwono IV mikir, wah ini kita nggak bisa untuk mengembangkan pemerintahan Jawa dengan benar ini kalau tidak dilawan. Nah, jadi proses sejarah itu kadang-kadang ya di luar dari yang kita pikirkan ya. Sunan Pakubuwono langsung memanggil 7 ulama untuk mengislamkan Surakarta. Jadi untuk mengislamkan Surakarta. Ya. Padahal ini bisa saja kan VOC ini memang mancing kan. Kan tadi sudah saya katakan Islam dari sananya kan sudah dilemahkan. Tapi di sini Sunan Pakubuwono kan bukan karena melihat dilemahkan, tapi aku butuh untuk mengcounter mereka kan gitu kan. Nah, counter kan akhirnya beberapa tahun kemudian diserang Kasunanan di bawah pimpinan Sunan Pakubuwono IV itu yang namanya geger pangepungan ya. Jadi kepung itu. Siapa yang mengepung? Ya, yang mengepung adalah Mangkunegara, ya, VOC dan Yogyakarta. Ya. Jadi itu. Jadi bahwa keraton tidak boleh diislamkan, tapi harus boleh lakukan secara individu ke keluarga, tapi tidak boleh untuk undang-undang. Ya. Nah, akhirnya kan sudah terpecah kan di situ kan. Nah, begitu terpecah, ya tahun itu memang nggak terasa ya, kayak kita misalnya reformasi dan sekarang sudah 28 tahun ya kan. Jadi itu juga begitu tahun wafat ya, Sunan Pakubuwono IV wafat 18 ini 20 ya. Itu wafat digantikan kan Sunan Pakubuwono V. Sunan Pakubuwono V itu yang nulis Sentini. Oh iya. Ya, nah ini karena dilihat ya sama Belanda ini membahayakan lah. Maka Sunan Pakubuwono V itu tidak diceritakan karena apa meninggalnya, tapi hanya menjabat 3 tahun sudah meninggal. Ya, diganti oleh Pakubuwono VI, yang nanti Pakubuwono VI itu ditangkap karena membela Diponegoro dan diungsikan ke Maluku, ke Ambon, dan akhirnya ditembak di sana. Nah, jadi terus akhirnya setelah Pakubuwono VI ini kan di sini sudah terjadi ini tadi proses misalnya 17 ya, masih ingat kan 1755 sebelum Pakubuwono naik kan. Tadi kan Pakubuwono naik itu kan 1788. 1755 ada yang namanya Perjanjian Giyanti. Perjanjian ya, Giyanti. Itu kan dipecah kan. Makanya tadi setelah dipecah kok Kasunanan itu mau mengislamkan, ditawur kan sama Yogyakarta sama ini ya kan. Nah, 757 ada Perjanjian Salatiga yang melahirkan Mangkunegara. Nah, jadi ini sudah dibuat sedemikian ya. Jadi Islamnya akhirnya ya sudah itu yang kayak Wali Songo. Jadi ini ada proses ya. Yang lunak, yang ini ya, yang sudah sangat baik ya kan. Jadi peran Sunan Kalijogo pun akhirnya dilebih-lebihkan gitu loh ya. Jadi seperti itu. Berarti sampai di sini tuh sebenarnya kalau kita boleh jujur, peran Wali Sangha itu sangat besar sekali, yang akhirnya menjadikan semacam kayak bukan hanya sekedar membebaskan batin manusia atau orang-orang Jawa waktu itu, tapi justru setelah berabad-abad kemudian menjelma menjadi ajaran yang ya kita sebut sebagai alat kontrol sosial lewat dosa, terus kemudian takut neraka, dan yang lebih mengerikan lagi adalah otoritas ulama. Itu mereka sangat berperan besar. Betul. Ya, karena makanya sebenarnya Sunan yang namanya Sultan Agung kan menyadari
makanya digempur Giri itu. Maka nanti Wali Sangga hilang di zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya. Hilang. Ya, jadi seperti itu. Tapi VOC kan pinter. Ininya hilang, tapi secara material diunggah kan gitu. Makam-makamnya itu. Nah, ya makamnya, ya acaranya, yang sebenarnya tidak ada urusan ajaran tapi dianggap ini puritan, ini dan sebagainya. Semakin VOC lagi ya, yang bikin apa tuh namanya, akhirnya makam-makam jadi bisnis tuh Belanda lagi ya. Belanda lagi. Okay. Dan itu bisa kita ketahui misalnya Sultan Agung itu sampai mikir, ini kalau nggak di-merge sistem penanggalan, kedudukan itu jatuh. Makanya lahir ya penanggalan bukan Hijriah tapi penanggalan Sultan Agungan yang dimulai dari Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, dan disandingkan dengan satu Muharram. Jadi satu Suro disandingkan dengan satu Muharram ya. Ini sekarang aja yang model Sultan Agung kan semakin terpinggir. Yang dihargai sebagai peringatan kan yang satu Muharram. Nah ini proyek yang belum hilang artinya. Jadi mereka mengkaburkan sejarah kita tuh salah satunya dengan mengubah penanggalan, kalender kita diganti gitu Pak. Loh kan gini kan, Sultan Agung justru harus mengganti. Oke. Kan asalnya itu Saka, asalnya itu ya kan. Tapi kekuatan di masyarakat ini ya kayak tadi kan di Eropa ketika Kaisar tahu bahwa masyarakat saya kok justru beragama Kristen, supaya saya tidak dijatuhkan ya saya menjadi Kaisar Kristen. Nah kayak begitu ya. Di sini kan juga begitu. Sultan Agung juga gitu. Wah nggak bisa itu. Iya. Saya tetap harus Islam, tapi saya nggak boleh ngarap. Gitu kan, makanya disamakan satu Suro sama dengan satu Muharram. Tapi nanti bulannya ada yang dibuat beda supaya orang tahu. Ya ini Suro, ini Muharram. Terus kedua sama-sama. Ini Sofar, ini Sapar. Tapi Rabiul Awal ini Mulut. Rabiul Akhir Ba'da Mulut. Ya, jadi itu seperti itu ya. Nah, terus cara menentukan kabisatnya dibuat beda. Kalau Arab itu 30 tahun dihitung kabisatnya, kalau di sini dalam satu windu ada 3 tahun kabisat. Ya nanti kalau di jumlah 30 tahun sama, tapi di sini setiap 8 tahun ada 3 kali kabisat. Jadi seperti itu. Nah, sebentar, tapi ini terus dibakukan kan. Jadi misalnya puasa harus selalu 30 hari. Kalau yang sana tidak, dicek dulu. Ya, bisa 29, bisa 30. Sini 30, ya. Nah, ini kan akhirnya karena yang di sini diperkuat, ini menjadi lemah. Akhirnya kalau orang itu budayanya yang sudah terikat dengan dasarnya itu lemah, ya nggak punya pandangan untuk maju. Maka kita disibukkan bertikai tentang perbedaan-perbedaan. Ya, jadi di situ. Ya. Nah, sampai di titik ini gitu, yang paling bahaya sebenarnya kan tadi Pak, warisan otoritas ulama, otoritas orang suci gitu. Seolah-olah kan terjadi sebuah dikotomi spiritual gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa dekat dengan Tuhan. Terus kemudian kita mendekat ke situ, bertawasul dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan itu sebagai sarana pengen jadi kaya. Karena dengan alasan mendapatkan berkah dari air ini, air itu dan seterusnya. Sumber dari ini semuanya apa? Apakah karena SDM masyarakat kita yang sengaja dibodohkan biar jadi semacam kayak alat kontrol tadi, atau gimana Pak? Iya, sumbernya kan tentunya diberi kemudahan untuk yang di kalangan ulama. Nah, jadi misalnya ya, ulama kita juga tahu kan Al-Mutamakin, ya, ulama dari Pati kan melakukan pemberontakan, ya, sehingga nanti melahirkan yang namanya Seratanu itu. Apa? Cebolek.
Seratnya boleh, iya. boleh, bener. Iya, ini kan karena suatu pemberontakan. Hmm. Tapi VOC kan akhirnya memenangkan, isinya lewat keraton tentunya, memenangkan ulama-ulama yang justru mau mengikuti asuhan VOC yang ditanamkan di keraton. Ya kan itu tadi kan VOC nanam, Gusti ya kalau ingin aman ini aku yang jaga. You dapat apa ini persenan istilahnya dan sebagainya kan. Nah, jadi di sini akhirnya ya ke masyarakat semakin kuat, yang model al-mutamakin semakin hilang. Ya, di Banten misalnya ya ada sultannya kan, tapi kan VOC wah ini nggak bisa kalau sultan ini yang maka harus anaknya yang diangkat jadi sultan, ini harus disingkirkan loh. Bayangkan kan, kenapa anak berani berontak yang orang tuanya? Yeah. Karena ada hadis yang istilahnya itu dipakai oleh VOC. Jadi yang pakai itu VOC. Ya, itu meskipun orang tuamu, tapi kalau masih kafir harus disingkirkan. Nah, jadi dipakailah hal-hal yang semacam itu. Itu pemberontakannya Raden siapa? Patah. Siapa? Apanya? Kalau Raden Patah kan di Demak. Iya. Itu yang zamannya Pangeran Hasanuddin di Banten itu kan nanti ada pergantian sultan, orang tuanya disingkirkan. Oh iya. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini real di masyarakat. Akhirnya yang tidak pro dengan penguasa yang sudah disetujui VOC kan salah. Jadi itu tuh elit globalnya adalah VOC kali ya. Iya. Yang ngatur-ngatur semuanya gitu betul. ya. Untuk di kita itu VOC. Jadi di situ. Setelah tahu ini semuanya Pak, supaya kemudian agama tidak menjadi alat kontrol gitu dari penguasa gitu, kita harus bagaimana gitu? Karena bagaimanapun juga masih miris kalau kita melihat seolah-olah pengen mendekat kepada Tuhan tuh harus melalui orang-orang suci itu tadi gitu. Jadi kita tuh kayak nggak percaya sama diri kita sendiri gitu. Kita tuh kayak minder gitu, sengaja dibikin ketergantungan kayak gitu. Iya. Tapi mungkin juga sudah bisa menjelma, bermetamorfosis menjadi sebuah sugesti tertentu. Toh aku dengan ziarah kayak gini, rezekiku jadi tambah lancar gitu ya. Akhirnya itu kan juga masuk ke Habib-Habib dan lain sebagainya gitu. Ini perlu di breakdown lagi Pak. Iya, jadi kan gini Mas. Kalau untuk membentuk itu kan lewat kekuasaan. Maka untuk mengganti harus juga lewat kekuasaan. Oke. Ya, nah lewat kekuasaan kan lewat regulasi. Regulasi sudah lahir, tinggal implementasi. Ya, misalkan ya penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah mandiri, artinya sudah lepas boleh untuk berdiri sendiri. Secara regulasi keputusan MK. Tapi kan butuh misalnya kalau orang penghayat menikah tidak perlu pakai agama, ini kan perlu implementasi. Betul. Ya kan? Sekarang belum bisa itu ya. Lah kan belum. Artinya undang-undang dan pelaksanaan itu masih belum ada. Jadi masih setengah hati ya Pak ya. Ya bukan setengah hati, kadang-kadang ya belum gitu aja. Ini butuh Mas. Nah itu kan memang sudah punya haknya, silakan menikah dengan Jadi harus proporsional antara de jure dan de facto-nya. Ya, harus. Jadi kalau ya misalnya ya orang begitu ada istilahnya itu KUA-nya mereka, ya kan ada KUA-nya mereka kan diimplementasikan. Harusnya itu difasilitasi sampai ke situ. Lah iya kan undang-undangnya kan berbunyi. Iya. Ya, agama menjalankan agama dan kepercayaannya. Jadi artinya yang tidak pegang pada agama tapi punya kepercayaan harus difasilitasi. Ya, lah nanti itu memang bisa membahayakan yang lain. Wah, ternyata kita boleh loh, nggak usah ke sana loh kan gitu kan. Tapi itu mau nggak mau kalau makin banyak Pak ya. Iya. Eden yang lainnya misalnya kayak gitu ya. Kalau kita itu jujur menjadi bangsa Indonesia, ya setiap apa yang sudah diundang-undangkan ya harus diimplementasikan. Konsekuensi logisnya untuk apa? Supaya negara ini tidak hanya ngomong, supaya negara bisa memberantas kriminal juga dengan benar gitu loh ya.
Karena kriminal dan sebagainya itu sulit diberantas karena yang sudah ada undang-undangnya saja nggak dipatuhi. Jadi di situ. Nah kalau ini kan bisa tumbuh kekuatan sendiri. Ya, jadi ini kalau kita berani melihat, menatap realitas apa adanya. Kan Bangsa gitu, kita kan. tuh dihancurkan, Iya. sejarahnya dikubur. Aduh itu. Iya, nggak bisa kita maju kalau ada apa itu kumpulan manusia yang dianaktirikan, nggak akan pernah bisa maju. Ya, bayangkan Amerika itu ya, suku Amis, komunitas Amis itu kecil, tapi harus dilindungi demi kemajuan Amerika itu sendiri gitu loh. Itu kaitannya sama kemajuan tuh gimana? Misalnya ketika sekarang pemerintah masih belum memberikan perhatian khusus kepada himpunan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun itu ya kepercayaannya gitu. Kaitannya sama kemajuan sebuah negara itu apa Pak? Tidak ada. Satu, secara politik kan berarti tidak akan bertikai. Ya, sehingga mereka juga boleh dong di sekolahan memberikan kurikulumnya sendiri. Nah, ini kan, ya. Oh, saya karena sudah tidak membutuhkan ajaran ini, saya butuh murid-murid ini hanya saya berikan ajaran nilai-nilai. Harusnya kan sampai di level pendidikan ya. Iya, semuanya itu. Tapi kalau ini tidak terimplementasi, pendidikan juga nggak bisa terimplementasi, gitu. Ya. Jadi penting, misalkan kan, misalnya orang NU punya sekolah Al-Ma'arif, orang Muhammadiyah punya SD, SMP, SMA itu. Nah, penghayat apa? Nah, penghayat apa? Nah, yang paling susah adalah penderivasi regulasi itu sampai di tataran bawah. Iya. Dari itu. Iya. Jadi nyatanya mereka itu harus diberi, silakan bangun sekolahan berdasarkan ajaran di HBK. Nah, kita tahu kan HBK itu kan hanya butuh nilai. Karena kalau kelompoknya kan macam-macam, jadi kan nggak bisa dipasang ajarannya Pangestu atau ajarannya apa ini Sabta Dharma, kan nggak bisa. Tapi nilai-nilai sama, nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang ditanamkan di sekolah, lainnya disuruh belajar fisika, matematika sesuai dengan bakat. Ya, kan hanya nilai-nilai kan sedikit daripada harus belajar tarik, belajar soro, belajar ini dan sebagainya gitu loh ya. Oke. Jadi kelihatannya sepele, tapi itu gitu loh. Baik, Pak Kojem, itu keren sekali pembabarannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi sebuah perspektif baru buat kita, buat teman-teman semuanya untuk melihat sejarah secara jujur. Itu kalau nggak ada yang ngajarin kayak gini, kita nggak paham-paham gitu ya. Biar kita nggak gampang dibodohi terus, nalar kritis kita makin diasah. Kita break dulu Pak Kojem ya, istirahat, makan dulu. Terima kasih banyak Pak Kojem atas waktunya.